Ternyata bel ya. Aromanya berwarna ya, luar smells good ya. Kembali ke untuk Mbak Kamel lagi nih. Dirimu kan tadi cerita kalau sempat merasa tertipu, kalau boleh tahu apa sih yang dijanjikan nih, monggo nih. Ya, ibarat laki-laki mendekati wanita otomatis kan dengan cara masing-masing. Kalau dia ini dengan caranya sama ya dengan teman-teman Kamel yang lainnya, dia menjanjikan satu hubungan, nanti kita menikah dan rumah dan sebagainya, mobil ya wajar lah ya yang dia maksudnya dia tuh berbicara itu ya layaknya anak seorang yang benar-benar luar biasa gitu loh. Pendidikannya tinggi, anak pejabat, cuman lagi low profile aja gitu. Jadi ya kecewa aja gitu setelah tahu dia begitu gitu aja sih. Kamel ngeliatnya semuanya dia yang janjikan, sehebat-hebatnya seorang lelaki dihadirkan sosok itu. Vega, Pepi ada yang mau ditanya? Memang dari Kamel sendiri mau mengharapkan apa dari Vicky? Oh enggak, ya kita mengharapkan seorang laki-laki yang suami dong, karena Wah, kan ini top nih semua nih. Ini keren ini. Tinggal pilih. Kebetulan aja enggak ini loh Mbak, ini juga pengusaha ya Mas ya, papanya. Pengusaha apa? Pengusaha penyewaan jimbot. Adik saya. Oh, keren ini. Apa Mas? Pengusaha jual beli. Jual beli apa? Jual celana beli beras. Ya yang penting kan pengusaha. Ini usaha. Penyewaan Ini jimbot. pengusaha tusuk gigi ini juga. Iya, yang penting pengusaha. Oh, jadi begitu mengharapkan laki-laki yang sebagai kepala rumah tangga yang benar. Dan dipikir Vicky baik gitu, benar. Emang sih dia ngomongnya baik sih, maksudnya cara bicaranya innocent, terus juga sering tukar pikiran. Awalnya sih sebagai teman ya, dia ngedeketinnya itu dia sebagai aku seneng sama lagu kamu. Bentar ya, terus sabar ya. Jadi teman curhat, terus dia bilang dia juga seorang pengacara juga, selain anak pejabat kan. Terus jadi kita sering curhat tentang, iya ya aku punya kasus juga nih di Malaysia tentang sidiku yang dibajak. 2 bulan itu dia ngedeketin ya dari handphone gitu, komunikasi terus. Setiap Kamel ganti status dia, halo, ya telepon gitu. Kamel sempat tanya juga, kok tahu nomor Kamel dari siapa? Meyakinkan itu bahwasannya dia memang tahunya dari senior ya, salah satu penyanyi senior dangdut juga. Kemudian dia itu pinternya melalui Twitter, Facebook. Jadi seakan-akan gini, Mbak Kamel pacarnya Mas Vicky ya, dia itu bos saya, baik loh orangnya, gini-gini. Jadi dia meyakinkan tuh luar biasa gitu. Tapi Mbak nggak pacaran? Kalau kami, ya pacaran, cuman yang kami bilang tadi, Kamel tidak terlalu jauh seperti yang lain. Cuman ya gimana ya? Maaf nih, Mbak Kamel itu dirugikan di mana sama Vicky? Gini, Mas punya harapan. Kalau harta itu nggak masalah ya, kita juga nyanyi, punya kerjaan. Kita punya harapan dan ternyata sosok yang kita harapkan, kita udah jalan berapa bulan, ternyata sosok itu teman kita juga sama, dia sesama kaget dong kita. Jadi kita sama tuh selalu ditipu, kita dideketin sama-sama iya, gitu. Kita ditipu setelah kita tahu. Ya kalau udah tahu gitu, banget, kenapa Mbak nggak gitu. menghindar aja atau gimana? Setelah Kamel tahu, Kamel awalnya juga sama mungkin sama Saskia ya. Merasa gini, masa sih kan dinasihatin temen, ya itu dia juga sini shock dong. Belum percaya juga sama teman Kamel yang sesama penyanyi itu. Masa sih dia begitu? Kamel cari tahu, terus Kamel cari tahu siapa sih dia sebenarnya. Sampai ya melalui internet semua teman-teman. Sampai akhirnya saat dia di TV pun lagi tunangan sama Saskia, malamnya dia masih komunikasi yang masih seakan-akan tidak ada kejadian, tidak ada pertunangan gitu, yang ketemu doang malamnya, dia besok tunangan dia ketemu. Jadi wow, hebat sekali gitu. Memang kita nggak berteman apa sama ya gitu sih. Kembali ke laptop. Sekarang untuk Ibu Emma dan Mbak Bebi nih, gimana nih tanggapan Ibu setelah mendengar cerita dari Mbak Kamel? Monggo. Bohong. Ya? Berbohong dia. Setelah anak saya dieksekusi, 1 hari dieksekusi, dia ngepingin anak saya. Ping.
Papi, kamu di mana? Wah, itu salah. Saya nggak manggil papi. Yang bohong tuh siapa, Bu? Aku ada buktinya Ada. kok. Loh, memang benar saya itu. Karena dia Ya, aku nggak mau banyak bicara ya Mas Ya. ya, nggak ada Ya. ujungnya. Dan Gantian aja ya. Kasih kesempatan. nggak ada perlunya buat aku sih komentar banyak-banyak. Tahu aku dia berbohong. Halo Mbak Numpang Bebi. ngetop aja. Kalau buat aku pribadi, kenapa di saat kakak saya kondisi seperti ini baru membenci gitu loh. Jadi kemarin-kemarin tuh kebaikan dia tuh terbuat dari apa gitu loh. Ketulusan mereka semua berteman tuh di mana gitu aja sih. Udah. berteman. Enggak. Gini Mas. Ya. Pertama, Kamel juga nggak suka dong dia bilang berbohong karena Kamel rasa Kamel tidak berbohong, ya kan? Sekarang nih posisinya mana yang bohong nih? Kita atau mereka dan anaknya yang sudah di dalam bui? Kita juga nggak tahu loh kalau dia penipu ternyatanya. Yang kita tahu dia adalah penipu setelah membohongi kita, perasaan kita. Ternyata setelah Kamel tidak menyalahkan, Kamel sebenarnya awalnya ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah teman-teman Kamel yang mereka sangat emosi dan udah deh Kamel makanya kenapa tidak mau ikut preskon. Kamel hadir muncul di Soimah karena Kamel mau menjelaskan bahwasanya Kamel nggak mau dong mengklarifikasi Kamel. Oke, memang dia nipu dengan perasaan kita dibohongin semua. Tapi Kamel nggak mau yang menjelaskan bahwasanya Kamel nggak mau ikut-ikutan dalam korban sesuatunya itu. Kemudian setelah dia di penjara, banyak banget yang info penipuan dan sebagainya, dan itu nggak mungkin bohong semua kan. Kita juga shock lah. Ternyata dia bukan membohongi perasaan hati, ternyata dia memang ulung di bidang penipuan Nah, itu. nih kita tanya ke Pak RT nih. Pak RT gimana? Pak RT itu sebenarnya gimana? Punya warga yang harus dijaga dong, dibina. Ini masalahnya. Masalahnya kan ada situ ada tulisan tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Ya, lah Pak RT kok nggak lapor sendiri? Ya. Saya RT-nya. Dia ada RT-nya. Bapak RT mana? Saya RT 05. Pak Isa saya RT. Pemirsa, ternyata di sini sudah kedatangan pengacara dari Mas Vicky. Silakan untuk Mas Sunan, monggo silakan tepuk tangan. Kabar Mas, terima kasih. Ini, monggo. Silakan. Monggo, Boleh. monggo, Boleh. Mas Boleh. itu nggak Iya. apa-apa. Kamu di luar studio aja. Nggak boleh gitu dong, Mas. Ini, Pep. Tapi badanmu sekarang oke loh. Dia kurusan nih, Mas. Iya, bagus kurusan dompetnya juga kan. Amit-amit. Kembali ke laptop. Nah, ini lebih berimbang. Faktual dan berimbang. Faktual dan berimbang. Untuk Mas Sunan ini, bagaimana nih perkembangan kasus dari Mas Vicky sebenarnya? Monggo silakan. Ya, yang pertama-tama saya luruskan ya bahwa saya hadir di sini karena kebetulan mewakili dari keluarga besar Vicky Prasetyo yang dimana sudah merasa sangat-sangat terzolimi dengan pemberitaan dan statement-statement dari orang menyatakan dirinya sebagai korban. Artinya di sini saya cuma melihat dari sisi hukum, kalau seseorang yang mengklaim dirinya sebagai korban itu selayaknya dia tidak pergi datang menemui media, tidak menemui stasiun TV, ya, tidak pergi ke lapas, tapi silahkan saja melaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau memang dia merasa dirinya sebagai korban, entah itu penipuan, entah korban apapun itu. Ya, di sini saya mau memberikan juga pembelajaran kepada masyarakat agar supaya berhati-hati ketika dia mengklaim dirinya sebagai korban, ya, dia harus bisa membuktikan, tidak serta-merta dia ketemu media dan berbicara seenaknya mencemarkan atau cenderung bertendensi fitnah kepada seseorang. Gitu. Ini dari melihatnya dari segi hukum yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Bener nggak Mas Pram ini? Nah, dari segi hukum. Nah, kalau kamu dari segitiga kerucut, kembali kalah. Udah berubah. Untuk Mas Sunan lagi nih. Jadi apa benar kasus Vicky ini penipuan nih, monggo nih? Jadi memang betul ya. Artinya di sini sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, ya, dan eksekusi itu sendiri dijalankan oleh Pengadilan Negeri, ya.
dan Mas Vicky sekarang sudah menjalani hukumannya. Artinya di sini juga apa yang diinfokan bahwa ini keluarga penipu, ya ini keluarga sendiri juga sekongkol. Itu jelas-jelas di putusan ya Mahkamah Agung itu untuk segera mengeksekusi atau menghukum dengan putusan 1 tahun 6 bulan penjara itu seorang Hedrianto alias Hermanto atau alias Vicky Prasetyo itu seorang diri, artinya tunggal. Nah, namun demikian pemberitaan di luar itu adalah dengan ibunya juga seorang penipu, keluarga penipu, ini berdampak sangat-sangat negatif terhadap sanksi sosial yang dirasakan oleh ibu dan adik-adik Mas Vicky Prasetyo, yang dimana adiknya juga ada yang masih sekolah ya di SMA sampai tidak bisa sekolah karena rasa malu, dicemooh oleh kawan-kawannya. Ini saya rasa sudah sangat memprihatinkan. Makanya di sini ibu kebetulan pada saat itu datang ke kantor saya ya, bercerita dengan apa yang mereka rasakan, ya ibu, ya adik-adik. Saya rasa saya terpanggil di sini untuk meluruskan dan memberikan pelajaran atau pengertian hukum kepada masyarakat dalam hal ini, khususnya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai korban, menuding keluarga terutama ya. Kalau Vicky, saya rasa dia sudah menjalani hukumannya. Oke. Ini makanya teman-teman saya sudah insaf. Ini dulu kena pasal belakangnya angka 8 terus, penipuan tuh. Makanya alhamdulillah dia sekarang udah nggak gitu ya. Sekarang lari ke calo ya, alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah saya arahkan ya. Saya binasakan kelakuan-kelakuan negatifnya. Narkoba, narik kotoran batinnya dia itu nggak agak berat, luar biasa. Nah, pemirsa, tetap hitung berapa kali saya mengucapkan laptop ya. Kita akan ngobrol lagi dengan bintang tamu kita yang